Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razin Farah Musa. Oke, di video ini saya akan mentranslate atau melakukan interpreting pada video tugas hari ini. Oke, saya mulai. Bukan ilmu yang buruk dan tidak boleh dirahasiakan, tetapi saya ingin berbagi dengan Anda beberapa ide yang telah saya kembangkan selama ratusan atau lebih tugas penerjemah yang selalu saya lakukan. Tapi baru-baru ini dari temuan terbaru penelitian empiris, jika Anda menonton ini, Anda mungkin tahu apa yang diperlukan untuk menjadi juru bahasa yang sukses, seperti memahami dan menganalisis teks. Saat mengungkapkan ide pembicara dalam kecepatan bahasa yang berbeda, Anda telah menguasai keterampilan penting untuk menjadi juru bahasa berurutan yang sukses. Sekarang saatnya untuk menambah gula pada kue, atau kalian bisa memodifikasinya sendiri. Mencatat beberapa tahun yang lalu, dan ada Kay Erikson dan rekan-rekannya dari Florida State University melakukan beberapa percobaan penting tentang belajar. Mereka menemukan satu hal, itu salah satu cara terbaik untuk membantu siswa menguasai sesuatu dengan memberikan model ahli. Para ahli dapat mengajari kami banyak hal, terutama jika kami melihat keberhasilan dan kegagalan Anda. Sebagai contoh, saya dulu menjadi profesor satu rutin mantan juru bahasa Cina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berikan demo yang luar biasa ini dalam penerjemahan simultan. Itu benar-benar merupakan peristiwa yang mengubah hidup saya pada saat itu. Saya menyadari bahwa menjadi juru bahasa konferensi adalah panggilan sejati saya. Itu adalah sesuatu yang akan membuat saya tetap profesional, bisa saja merangsang seluruh hidup saya. Jadi hari ini berbagai dengan beberapa prinsip dasar pencatatan, saya juga akan memberi Anda banyak demo sebagai tambahan. Saya juga ingin Anda memberi Anda banyak waktu untuk berlatih. Tetapi untuk memulai bekerja agar tetap mudah, pertama-tama kita akan belajar cara mengambil dan membaca dalam bahasa Inggris. Jadi, mari kita lihat beberapa prinsip dasar pencatatan. Sekarang, mari kita lihat prinsip dalam mencatat, yaitu menulis itu tidak bohong. Saya tahu bahwa kami menggunakan buku catatan stenograf, tetapi itu tentang batas kesamaan antara apa yang kami lakukan dan apa yang dirujuk oleh standar. Kami tidak berlangganan pidato, tetapi batum dalam tulisan. Saya sendiri tidak akan pernah bisa menjadi reporter pengadilan karena tulisan tangan Cina yang terlalu lambat. Jika saya dapat mencari nafkah sebagai juru bahasa, ada harapan bagi siapa saja yang khawatir tidak dapat mengikuti pembicara. Sebenarnya, dengan mencatat lebih sedikit lebih baik. Ada beberapa keuntungan berbeda dari menulis secara diagonal. Pertama, lebih mudah dibaca kembali. Anda tidak dapat menulis sebanyak ketika Anda berpindah dari baris ke baris. Ini memaksa Anda untuk fokus pada gagasan utama dalam tulisan Anda, bukan mencoba menyalinnya satu persatu, dan setiap kata diucapkan oleh pembicara di notebook. Kedua, ini juga menunjukkan struktur yang terlihat. Anda dapat langsung mengetahuinya, seluruh struktur pidato di buku catatan hanya dengan melihatnya. Jika Anda menulis secara horizontal, Anda tidak dapat melihat hutan melalui pepohonan. Terakhir, mengetahui menulis sangat membantu karena awal setiap ide selalu berada di titik terjauh di sebelah kiri halaman. Jadi, saat Anda memulai kalimat baru, Anda harus tahu persis di mana harus mencari kucing Anda. Meskipun satu pengecualian untuk aturan tata letak diagonal, Anda ketika daftar pembicara sekelompok item, dalam kasus itu elemen yang terdaftar harus berbaris secara vertikal di jalur. Ini karena semua item yang terdaftar memiliki nilai yang sama. Misalnya jika kita perhatikan kalimat yang ada di slide
di mana whiteboard di sini. Saya suka es krim, apel pisang, dan jeruk. Jadi kami menulis saya dengan suka, tapi suka es krim, pisang, apel, dan jeruk dianggap sebagai barang yang terdaftar. Jadi semuanya memiliki nilai yang sama. Jadi yang perlu kita lakukan dalam hal ini adalah memastikan barang-barang ini berjejer secara vertikal. Sekarang mari kita lihat prinsip mencatat yang kedua, yaitu menulis gagasan utama dan kata penghubung. Jika Anda telah menonton ceramah saya sebelumnya, Anda mungkin memiliki ide yang bagus tentang cara yang tepat untuk menganalisis pidato. Jadi prinsip ini tidak akan terlalu sulit untuk Anda pahami, karena bahasa Cina dan Inggris memiliki kesamaan struktur tata bahasa, subjek, kata kerja, dan objek. Jadi ketika Anda mencatat, ambil hal pertama yang Anda butuhkan. Yang perlu dilakukan adalah menulis kata kerja, subjek, dan objek. Dan setiap kalimat, alasan yang meminta Anda melakukan ini adalah karena hal ini membuat Anda terbiasa untuk berfokus pada gagasan utama. Alih-alih terjebak oleh detail tampilan struktur pohon, tentu saja Anda ada pengecualian untuk setiap aturan. Misalnya, jika pembicara yang sangat cepat, atau jika Anda seperti saya yang sangat lambat, Anda hanya perlu menulisnya. Kata kerja subjek dari setiap kalimat, kita harusnya hanya berfungsi sebagai pemicu yang mengingatkan kita tentang apa yang harus saja dikatakan oleh pembicara sebagai lawan dari laporan pukulan demi pukulan dari setiap kata diucapkan oleh pembicara. Oke, jadi sekarang Anda mungkin juga memperhatikan bahwa di antara setiap ide, saya juga memiliki garis horizontal. Ini membantu saya untuk memisahkan satu persatu setiap bagian. Pemikiran selanjutnya itu hanya preferensi pribadi beberapa penafsir melakukannya, beberapa bukan. Jadi mengapa Anda tidak bermain-main dengannya dan melihat apa yang berhasil terbaik untuk Anda? Menulis gagasan utama saja tidak cukup. Anda juga harus bisa mengingat kata-kata penghubung antara kalimat. Izinkan saya memberi Anda beberapa contoh menghubungkan hal-hal yang lebih buruk seperti akibatnya karena meskipun begitu. Kata penghubung ini sangat penting karena berfungsi sebagai penunjuk jalan, karena bagi pembicara untuk menunjukkan hubungan antar kalimat. Mari kita lihat sebuah contoh. Apakah Anda dan saya sedang berjuang? Federal Reserve setelah meninggalkan suku bunga dan berubah. Ini adalah ide yang sepenuhnya paralel. Kita tidak tahu hubungan di antara mereka. Tetapi bagaimana jika kita menambahkan kalimat yang berbatasan? Jadi sekarang contoh Ruis ekonomis AS sedang berjuang, tetapi Federal Reserve telah meninggalkan suku bunga dan berubah. Sekarang pembicara mencoba untuk berkomunikasi meskipun ekonomi berjuang. Lemak duduk di tangannya. Bagaimana jika ketika Anda menggunakan kata penghubung yang berbeda? Apakah menurut Anda arti akan berubah? Bagaimana jika kita menggunakan akibatnya? Sekarang kalimat itu dibaca sebagai berikut. Perekonomian AS sedang berjuang, akibatnya Federal Reserve telah meninggalkan suku bunga dan berubah. Nah, kali ini pembicara mencoba untuk berkomunikasi karena ekonomi AS sedang dalam kondisi yang buruk. Telah memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga lagi. Ini cantik. Banyak teori mencatat dan menginterpretasikan berturut-turut pembicaraan. Sebelum selesai, saya hanya ingin Anda berbagi satu item terakhir, yaitu simbol dan singkatan. Kami sebagai penerjemah menggunakan simbol dan singkatan karena mereka menghemat banyak waktu kita. Memadatkan beberapa kata menjadi sederhana mencegah kita jatuh ke dalam perangkap terjemahan kata demi kata. Karena kita tidak punya banyak waktu, saya hanya akan memposting di slide ini beberapa komentar simbol yang digunakan oleh penerjemah. Anda telah membahasnya di akhir video ceramah ini, dan tentu saja lain kali kita akan membicarakannya lebih dalam. Sebelum selesai, saya hanya ingin Anda mempraktekkan apa yang telah
kita pelajari hari ini. Dalam video ceramah ini, jadi saya telah diundang oleh teman baik James untuk berprestasi membantu kami dalam latihan ini. Dan semua orang yang menonton ceramah ini juga harus melakukan hal yang sama. Jadi berkencan adalah bisnis yang berbahaya. Mungkin masih banyak ikan di laut. Banyak yang tidak higienis, mementingkan diri sendiri, sangat tertarik pada ikan X atau penggemar Donald Trump. Situs kencan digital termasuk rangkaian aplikasi penjodohan yang berkembang untuk membantu mereka yang sendiri. Lebih berutang pada ekonomi yang keras ke kepala daripada misteri hati. Baiklah, James, aku akan menghentikanmu di sana. Jadi apa yang baru saja dia lakukan? Dia mengatakan terjemahan kata demi kata dari teks tertulis, tetapi dia sebenarnya pelatihan juru bahasa. Apa yang kami cari adalah semua presentasi yang direalisasikan. Apa yang saya maksud dengan organisasi adalah Anda harus menggunakan ide Anda sendiri untuk mengkomunikasikan pesan oleh pembicara. Jadi sekarang saya akan memberikan demonstrasi organisasi. Jadi kita akan menggunakan parabur yang sama. Saya akan menjadi liaison kami. Pidato dan rantai akan membantu catatan di papan tulis. Jadi James, apakah kamu siap? Saya kira demikian. Saya harap Anda semua sudah siap. Jadi mari kita mencoba. Selamat pagi Tuan dan Nyonya. Jadi hari ini saya ingin Anda berbicara dengan Anda tentang kencan online dengan topik yang saya yakin Anda temukan menarik dan mudah dikaitkan dengan kencan. Bisa jadi urusan yang berbahaya. Kami semua mendengar ekspresi itu. Itu ada banyak ikan di lautan, tetapi beberapa dari mereka ikan mungkin bukan yang terbersih. Atau mungkin mereka egois. Dulu mungkin mereka masih tertarik untuk meminta ikan. Kami mungkin mereka bahkan penggemar Donald Trump. Situs web kencan digital termasuk sejumlah aplikasi perjodohan seharusnya membantu kami dalam desain mereka. Yang anehnya lebih fokus pada ekonomi di angka daripada perasaan dan emosi di hati kita. Bagus sekali. Jadi James, apakah Anda dapat membaca kembali hidung Anda? Ya, selamat pagi Tuan dan Nyonya. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang kencan online, yang merupakan topik yang sangat menarik dan mudah untuk dihubungkan. Namun, topik ini memiliki beberapa masalah dan itulah yang kami ketahui ungkapannya. Ada banyak ikan di lautan, tetapi terkadang ikan ini tidak bersih, memiliki masalah untuk sampai ke sana. Atau penggemar situs web kencan digital online Donald Trump, termasuk aplikasi perjodohan seharusnya membantu kami, tetapi desainnya lebih fokus pada menghasilkan uang dan lebih sedikit tentang cinta dan masalah hati. Seperti yang Anda lihat, James telah menguasai esensi dari mencatat eksekutif menafsirkan. Mari kita lihat hidupnya. Misalnya, dia bisa kembali ke film dan juga dia mampu menuliskan gagasan utama yang saya akan dorong dia dan Anda lakukan sedikit lebih banyak adalah menuliskan lebih banyak kata penghubung. Tentu saja dia dapat mengingat semuanya dari ingatannya, tetapi cara kita berurusan dengan potongan informasi yang lebih besar lebih sering daripada Anda tidak menulisnya. Kata-kata penghubung itu adalah rambu-rambu yang akan Anda lupakan. Misalnya, di sini pembicara mengatakan ada banyak ikan di samudra, tetapi jika saya adalah rantai, saya benar, tapi di sini sampai titik terjauh notebook saya dan mengatakan itu tidak mungkin. Beberapa ikan tidak bersih, beberapa dari mereka mungkin egois jika memiliki jenis kewajiban lain. Sekarang saya akan memberi Anda demo pencatatan saya. Akan meminta James untuk kebohongan kita. Paragraf berikutnya adalah pidato yang disiapkan. Dan semua orang tolong silahkan membuat catatan dengan saya bersama-sama. Baiklah, jika Anda melihatnya dengan cara tertentu, menemukan seseorang untuk dicintai tidak jauh berbeda dengan mencari pekerjaan yang menguntungkan. Pekerjaan itu mirip dengan pacaran dalam arti calon pasangan sedang jatuh cinta. Dapat memiliki kekuatan mereka atau kelemahan mereka yang membuat menemukan pasangan yang tepat untuk menjadi masalah negosiasi rumit. Pasangan ini berbeda dari transaksi lain karena kedua belah pihak harus menyetujui pasangan tersebut agar pertandingan terjadi. Sebaliknya, supermarket misalnya, tidak perlu siapa yang membayar selama mereka membayar.
perusahaan listrik tidak khawatir apakah pelanggan berhak mendapatkan energinya sekarang. Saya akan membaca kembali hidup saya dari sudut pandang tertentu, menemukan pasangan yang romantis, sama seperti mencari pekerjaan baru. Anda ada yang sangat mirip karena ada majikan dan majikan yang baik, dan itu benar-benar membuat perjodohan menjadi usaha yang sangat kompleks. Alasannya karena perjodohan atau mencari peluang kerja sangat berbeda dengan sekedar transaksi sembarangan. Kita harus memastikan akan ada kepentingan bersama selama tinggal. Bandingkan supermarket dan perusahaan listrik, tidak terlalu peduli dengan konsumennya, asalkan mampu membayar. Jadi seperti yang Anda lihat, dengan mengambil lebih sedikit dan lebih banyak dengan lebih sedikit banyak latihan, bekerja untuk menjadi lebih baik. Mengambil adalah tindakan sadar mengekstraksi maksimum makna dari naskah dalam jumlah minimum kata dengan sedikit lebih banyak latihan. Saya yakin Anda semua akan pergi mengambil orang-orang seperti orang yang hebat. Jadi ini membawa saya ke akhir kuliah saya hari ini. Untuk mereka, kami telah mempelajari beberapa prinsip dasar mencatat, seperti menulis secara diagonal dan menulis ide-ide saya, dan berkedip lebih buruk untuk kuliah berikutnya. Kita akan fokus pada singkatan dan simbol antara sekarang dan kuliah kita berikutnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.